Bagi Sears, banyak hal menjadi penyebab resesi ekonomi, diantaranya inflasi atau proses meningkatnya harga secara terus-menerus, dan revolusi industri yang mendorong teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Dalam keadaan resesi, biasanya daya beli masyarakat turun karena mereka mengeluarkan uang hanya untuk hal-hal tertentu. Banyak orang kehilangan pekerjaan sebagai imbas perusahaan melakukan efisiensi atau bangkrut, dan pandemi COVID-19 menambah berat kondisi perekonomian dunia. Resesi pernah terjadi beberapa kali pada masa Perjanjian Lama. 3 nama leluhur bangsa Israel yang sangat dihormati, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, mengalami situasi resesi dalam kehidupan mereka. 3 generasi yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Yahudi tersebut pernah mengalami ancaman kelaparan sebagai akibat dari resesi atau krisis yang terjadi. Mereka terpaksa pergi ke negeri asing demi untuk mempertahankan hidup. Abraham yang masih bernama Abram harus pergi ke Mesir ketika kelaparan hebat terjadi. Hal yang sama juga dialami oleh Ishak, anak Abraham. Tapi saat itu, Tuhan melarang anak Abraham itu pergi mengungsi ke Mesir. Sebagai gantinya, Ishak tinggal di wilayah Filistin yang dipimpin oleh Raja Abimelek. Kejadian 26 ayat 1. Selanjutnya, Yakub anak Ishak pun tak luput dari krisis pangan. Yakub yang disebut juga Israel harus mengungsi ke Mesir untuk menghindari bencana kelaparan yang terjadi ketika itu. Krisis ekonomi selalu memunculkan ketakutan dan kekhawatiran. Tak terkecuali tokoh-tokoh sekelas Abraham, Ishak, dan Yakub. Padahal jelas, mereka adalah manusia-manusia yang terhitung dekat dengan Tuhan. Tapi daerah-daerah pengungsian yang terhitung dalam kekuasaan raja-raja tak urung mengintimidasi hati mereka dengan rasa takut berlebihan. Abram meminta Sarai istrinya untuk mengaku sebagai adik perempuannya saat mereka tiba sebagai orang asing di Mesir. Abram overthinking bahwa Firaun akan membunuhnya demi bisa merebut Sarai istrinya yang cantik. Kejadian 12 ayat 11. Trik Abram atau Abraham itu juga ditiru oleh Ishak anaknya. Ketika Ishak mengungsi ke Filistin, ia mengakui Ribka istrinya sebagai saudari perempuannya. Kejadian 26 ayat 7. Kebetulan paras Ribka juga cantik seperti masa muda Sarah, mertua perempuannya. Yakub pun perlu diyakinkan oleh Tuhan agar anak lelaki Ishak itu memiliki kepercayaan diri mengungsi ke Mesir. Tuhan harus mengingatkan kembali janjinya bahwa Tuhan akan menjadikan Yakub atau Israel sebagai bangsa yang besar. Kejadian 46 ayat 3. Ketakutan-ketakutan Abraham, Ishak, dan Yakub tidak terbukti. Bahkan mereka justru memperoleh hal-hal jauh di luar apa yang mereka khawatirkan. Firaun berkesan menyalahkan Abram yang tidak berterus terang perihal Sarai. Dan Raja Mesir itu membiarkan Abram dan Sarai pergi dengan membawa semua pemberian Firaun. Kejadian 12 ayat 20. Demikian juga Abimelek, Raja Filistin, menyayangkan kebohongan Ishak soal Ribka istrinya. Bahkan Abimelek mengancam siapapun yang mengganggu Ribka pasti akan dihukum mati. Kejadian 26 ayat 17. Sementara itu, Yakub pun memperoleh izin Firaun membuat anak cucunya berkembang di tanah Mesir. Firaun memberikan tempat bernama Goshen sebagai wilayah komunitas bangsa Israel di Mesir. Kejadian 46 ayat 34. Perjanjian Baru juga memberi informasi yang memiliki kaitan dengan resesi atau krisis ekonomi. Penggambaran salah satu dari 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu menjadi ramalan akan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat, baik pada zaman itu maupun di masa depan. 4 penunggang kuda dalam Wahyu 6 ayat 1-17 memiliki tafsiran sebagai 4 makhluk sorgawi yang melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan di akhir zaman. Penunggang kuda putih, merah, hitam, dan paduan hijau kuning berkendara menjelajah seluruh bumi untuk menegaskan kekuasaan Kristus sekaligus melaksanakan penghukuman. Kemunculan penunggang kuda hitam mengandung tafsiran akan datangnya resesi atau krisis ekonomi yang melanda dunia. Penunggang kuda hitam itu memegang timbangan di tangannya. Timbangan itu untuk menimbang bahan makanan seperti gandum, jelai, minyak, dan anggur. Wahyu 6 ayat 5-6. Gandum, minyak, dan anggur merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang tinggal di Palestina dan sekitarnya. Saat terjadi krisis pangan, bahan kebutuhan pokok tersebut harganya melonjak tajam seperti tertulis. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Wahyu 6 ayat 6. 1 dinar adalah nilai rata-rata upah harian pekerja di masa itu.
Dengan uang senilai 1 dinar, seseorang bisa membeli banyak kebutuhan keluarga. Tetapi inflasi yang terjadi membuat uang 1 dinar hanya cukup untuk membeli 1 cupak atau 1 liter gandum yang hanya cukup dikonsumsi 1 orang saja. Makanan pokok alternatif gandum yaitu jelai pun harganya selangit. Padahal jelai biasanya dikonsumsi untuk rakyat miskin. Bagaimanapun, sejumlah ahli Alkitab mengingatkan bahwa resesi tersebut tidak berakhir tragis. Penunggang kuda hitam mendapat pesan, "Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Wahyu 6 ayat 6. Dalam situasi ini, minyak dan anggur tidak akan terpengaruh oleh krisis yang terjadi. Minyak melambangkan Roh Kudus dan anggur melambangkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Artinya, dalam segala krisis, Roh Kudus masih bekerja di setiap jiwa manusia dan keselamatan masih tersedia bagi siapapun. GCers, krisis apa yang melandamu saat ini? Bangkit dari keterpurukan dan tatap kembali masa depan. Kami rindu berdoa untuk Anda saat ini. Mari hubungi Sahabat 24 di nomor berikut ini atau di link yang ada di deskripsi. Anda diberkati dengan fakta Alkitab kali ini? Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda ya. Saya juga mengajak Anda untuk menjadi berkat bagi Indonesia dengan memuridkan generasi bersama CBN Indonesia. Caranya dengan donasi melalui scan QR Code dan berikan kode 010 di akhir nominal donasi, atau melalui link yang ada di deskripsi. God bless you!